Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Sebagai jamaah dari Masjid Al-Mukhlasin yang berafiliasi kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka sudah pada tempatnya kalau pada kajian subuh pagi ini saya ingin berbincang tentang hubungan Nahdlatul Ulama dengan politik. Karena sebagaimana kita ketahui, kita berada di penghujung atau akhir tahun 2023. Dan nanti tanggal 14 Februari 2024 sekitar 1,5 bulan yang akan datang, kita benar-benar akan memasuki sebuah acara besar di negeri ini, yakni pemilihan umum tahun 2024. Saya tahu banyak warga Nahdlatul Ulama yang kebingungan melihat situasi politik menjelang pemilu ini. Maka sekali lagi pada tempatnya apabila saya ingin menjelaskan hubungan antara Nahdlatul Ulama atau NU dengan politik, supaya warga NU tidak kebingungan menghadapi berbagai manuver dari sebagian elit Nahdlatul Ulama, entah elit tingkat pusat, tingkat wilayah atau provinsi, tingkat cabang atau kabupaten kota, tingkat MWC atau kecamatan, tingkat ranting atau desa, bahkan di tingkat anak ranting. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tausiah atau pesan yang pernah disampaikan oleh ulama besar, tokoh Nahdlatul Ulama, yakni almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Sahal Mahfud, atau yang populer
dengan panggilan Mbah Sahal, yang berasal dari Kajen Pati, yang pernah menjabat beberapa periode sebagai Rois Am, pimpinan tertinggi dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau dikenal sebagai Rois Am yang sangat taat azas, yang sangat istiqomah, yang sangat konsisten dalam berpegang kepada khittah Nahdiyah, khittah garis organisasi Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah saya pernah diberi kesempatan oleh Allah dan oleh warga NU untuk mendampingi beliau sebagai Katib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau almarhum almarhumlah Mbah Sahal adalah Rois Am, yang artinya ketua umum untuk lembaga Suriah, maka saya adalah sekretaris jenderal dalam tanda petik untuk lembaga Suriah itu. Jadi saya adalah pendamping beliau. Alhamdulillah saya mendampingi beliau mulai sejak tahun 2009 sampai dengan 2014. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini adalah pesan beliau sekitar 1 dekade yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, yang situasinya mirip dengan apa yang terjadi sekarang, yakni menjelang pemilu tahun 2014. Sekarang kita menjelang pemilu 2024. Walaupun sudah berlalu 10 tahun, tapi pesan yang beliau sampaikan sebagai garis tuntunan pedoman berorganisasi di Nahdlatul Ulama masih sangat relevan untuk kita bicarakan, untuk kita pedomani. Saya teringat pada waktu itu pengurus besar Nahdlatul Ulama menyelenggarakan rapat pleno PBNU, rapat lengkap Suriah, Tanfidiyah, bahkan lembaga-lembaga Banom dan lain sebagainya, di sebuah pondok pesantren di Jawa Tengah, tepatnya di pondok pesantren Asy'ariyah Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah, yang diasuh oleh almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Muntoha Asy'ari. Saya mendampingi beliau sebagai Katib Am, sangat terkesan dengan khutbah iftitah, pidato pembukaan yang sekaligus merupakan taujihat, merupakan arahan dari beliau kepada semua peserta rapat pleno untuk diteruskan kepada jajaran-jajaran di bawahnya. Beliau pada waktu itu membicarakan mengenai NU dan politik dengan menegaskan bahwa politik itu ada 2 macam. Politik itu ada 2 level atau tingkatan. Pertama, politik tingkat tinggi atau yang disebut dengan high politik. Dalam bahasa Arabnya adalah as-siyasah
al-aliyah as-samiyah, politik tingkat tinggi. Yang kedua adalah politik tingkat bawah, politik tingkat rendah, level bawah, level rendah, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-siyasatus safilah, low politics dalam bahasa Inggrisnya. Jadi politik itu ada dua. Ada politik tingkat tinggi, as-siyasah al-aliyah as-samiyah. Ada politik tingkat rendah, as-siyasah as-safilah, low politics. Yang dimaksud dengan high politik atau as-siyasah al-aliyah as-samiyah adalah politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Politik kebangsaan maksudnya adalah politik yang mengkampanyekan, menggelorakan semangat kebangsaan, di mana dengan politik kebangsaan ini kita ingin menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai bentuk final dari negara yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam. Kita tidak bermimpi tentang bentuk-bentuk negara yang lain di luar NKRI. Dengan politik kebangsaan ini kita ingin menggelorakan semangat perjuangan pantang menyerah membela tanah air dengan semboyan-semboyan semacam hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Kita tidak menginginkan sejengkal pun negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, memisahkan diri atau melakukan tindakan separatis dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah makna, antara lain makna dari politik kebangsaan. Adapun yang dimaksud dengan politik kerakyatan ialah bahwa kita harus aktif membela rakyat yang tertindas, membela rakyat yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak berpihak kepada mereka, tapi berpihak kepada investor, pemilik modal, bahkan investor asing. Kita dengan politik kerakyatan ingin agar supaya rakyat dan bangsa kita ini hidup dalam naungan negeri yang adil, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Itulah yang disebut dengan politik tingkat tinggi. Adapun politik tingkat rendah atau as-siyasah as-safilah adalah politik yang mengedepankan perebutan jabatan, perebutan kekuasaan, termasuk perebutan jabatan lewat pemilihan umum sebagai anggota calon legislatif, sebagai calon anggota lembaga-lembaga perwakilan yang lain,
termasuk juga sebagai kepala daerah, bahkan sebagai kepala negara. Itu semuanya adalah termasuk dalam kategori as-siyasah as-safilah. Politik kekuasaan adalah, sekali lagi, adalah low politics. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah yang kami hormati, Nahdlatul Ulama merupakan jam'iyah diniyah ijtimaiyah, merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan hizbun siyasiyun, bukan sebuah partai politik. Maka Mbah Sahal waktu itu mengingatkan kita bahwa NU sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah wajib bermain pada tataran politik tingkat tinggi, politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Tidak boleh NU sebagai organisasi, sebagai jam'iyah, tidak boleh NU bermain pada tataran politik praktis atau politik tingkat rendah itu. Maka tidak boleh ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kepengurusan PBNU pengurus besar, Nahdlatul Ulama di pusat, PWNU pengurus wilayah, Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, PCNU pengurus cabang Nahdlatul Ulama di tingkat kabupaten dan kota, MWC Majelis Wakil Cabang sebagai pengurus di tingkat kecamatan. Tidak boleh mereka itu mengatasnamakan organisasi dalam rangka memperjuangkan politik tingkat rendah tadi, as-siyasah as-safilah. Haram hukumnya bagi pengurus NU entah di tingkat pusat atau di daerah untuk mengatasnamakan organisasi dalam dukung mendukung, termasuk dalam dukung mendukung soal calon presiden dan calon wakil presiden. Kata beliau, kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap aturan itu, maka yang terjadi adalah kemadharatan yang sangat merugikan NU. Mengapa? Karena akan terjadi pembelahan, akan terjadi perpecahan di kalangan warga Nahdlatul. Politik tingkat rendah ini adalah medan untuk pribadi-pribadi warga NU, termasuk pengurus-pengurus NU. Tapi bukan medan garap, bukan bidang garap dari NU sebagai sebuah ormas Islam, sebagai sebuah jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Bidang garap NU adalah politik tingkat tinggi, politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Oleh karena itu, apabila sekarang misalnya Bapak Ibu menjumpai ada tokoh-tokoh elit pengurus NU di tingkat pusat ataukah di daerah
yang menggiring warga NU untuk mendukung salah satu calon, salah satu pasangan calon, dan mendiskreditkan atau menyingkirkan, melecehkan, menegasikan pasangan calon yang lain atas nama NU, baik itu apalagi secara terang-terangan di depan publik dalam pidato maupun secara sembunyi-sembunyi. Sebab bisa jadi ada elit NU yang di depan umum mengatakan NU netral, NU tidak berpihak kepada siapapun, warga NU bebas memilih. Tapi di belakang layar ternyata mereka melakukan penggalangan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Maka sikap seperti ini jelas melanggar khittah Nahdlatul Ulama. Sikap seperti ini merupakan pengkhianatan terhadap amanat organisasi, amanat para muassis, para pendiri NU, di mana NU itu lahir pada tahun 1926 sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah, bukan sebagai hizbun siyasiyah, sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan sebagai sebuah partai politik. Jadi jelas, kalau saya misalnya sebagai salah seorang mantan pengurus PBNU dan menjadi kader NU, mengajak warga NU untuk memilih paslon tertentu, itu jelas saya melanggar. Tapi kalau saya menentukan pilihan saya kepada paslon tertentu tanpa mengatasnamakan organisasi, itu adalah hak politik saya sebagai warga negara. Tolong dibedakan antara kebijakan atas nama organisasi dengan pilihan-pilihan pribadi. Sebagai warga negara, warga NU bebas untuk menentukan pilihannya, tapi tidak boleh pilihan itu diatasnamakan organisasi. NU membebaskan warganya untuk memilih sesuai dengan hati pilihan hati nurani. Yang penting pilihan itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, bukan dilakukan karena adanya negosiasi. Saya akan dapat apa, NU akan diberi berapa kursi menteri, kursi kepala dinas, kursi komisaris BUMN dan lain sebagainya. Bukan. Kalau itu yang terjadi, maka jelas itu melanggar apa yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang berulang kali saya kutip, yakni hadis Nabi yang menceritakan tentang adanya 3 pihak yang kelak di hari kiamat tidak akan diperhatikan oleh Allah, tidak akan digubris oleh Allah di hari kiamat, dan tidak pula disucikan dari kesalahan dan dosa dalam hidupnya di dunia. Sebaliknya, bagi mereka akan berlaku azab siksa yang pedih. Di antara ketiga pihak itu ada yang nomor 2, ya. 1 rajulun, ini 2 rajulun, 3 rajulun lagi. Rajulun yang kedua inilah yang sangat sejalan dengan situasi sekarang ini. Apa kata Nabi?
Salasatun ya la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim wa lahum adzabun alim. Ada 3 pihak yang Allah tidak akan memperhatikan mereka, dicuekin aja oleh Allah. Wala yuzakkihim, di hari kiamat dicuekin oleh Allah, dan mereka tidak disucikan dari dosa-dosa dan kesalahan. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa azab yang pedih. Yang kedua ini yang paling penting kita catat. Rajulun baya'a imamahu la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha radiya wa illam yu'tihi minha sakhita. Ini hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ditakhrijkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta Ashabus Sunan serta para penyusun kitab sunan yang 4, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. 4 pengarang kitab sunan meriwayatkan hadis ini, plus 2 ahli hadis terkemuka, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, sehingga hadis ini bernilai sahih dan sangat-sangat sahih, karena di hadis ini disebut sebagai muttafaqun alaih, telah disepakati Bukhari dan Muslim, plus pengarang kitab sunan yang 4. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hadis itu dikatakan pihak yang kedua ini adalah orang yang baya'a imamahu, yang membaiat imamnya, pemimpinnya, presiden dan wakil presidennya, gubernur dan wakil gubernurnya, bupati dan wakil bupatinya, wali kota dan wakil wali kotanya, dan jabatan-jabatan yang lain. Dia membaiat imamnya, menyatakan dukungan janji setia kepada imamnya, kepada pemimpinnya, kepada calon pemimpinnya itu. La yubayi'uhu illa lidunya. Dia tidak membaiat pemimpinnya itu kecuali karena pertimbangan dunia, pertimbangan fasilitas duniawi. Fa in a'tahu minha radiya. Jika sang calon pemimpin, calon imam, calon presiden, calon gubernur, calon bupati dan lain sebagainya itu, a'tahu minha, memberikan kepadanya sebagian dari fasilitas dunia itu, mengiming-imingi dengan jabatan, mengiming-imingi dengan fasilitas, mengiming-imingi dengan tumpukan duit dan lain sebagainya, dia radiyah, dia ridho, siap mendukung sang pemimpin itu. Tapi wa illam yu'tihi minha, tapi kalau sang pemimpin tidak mau memberinya sebagian dari fasilitas duniawi tadi, sakhita, dia marah, dia mencak-mencak, menyatakan mencabut dukungan dari nomor A ke nomor B, nomor B ke nomor C, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini yang perlu saya sampaikan menurut bahasa hal, dan itu sesuai dengan khitbah Nahdlatul Ulama. NU hanya boleh bermain atas nama organisasi pada tataran as-siyasah al-aliyah as-samiyah,
high politik tingkat tinggi, memperjuangkan keutuhan NKRI, membela dan mengadvokasi rakyat yang tertindas, mengusahakan kesejahteraan rakyat yang miskin, rakyat yang bodoh terbelakang. Itulah tempat bermainnya Nahdlatul Ulama, politik tingkat tinggi, bukan politik tingkat rendah untuk mengejar kekuasaan dan jabatan. Mudah-mudahan ini benar-benar dipahami oleh para elit Nahdlatul Ulama, dihayati dan kemudian diamalkan, supaya organisasi ini benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para muassis, para pendiri organisasi ini dahulu, bukan sesuai dengan syahwat politik sebagian elitnya. Mudah-mudahan pesan dari almarhum almarhumlah Kiai Haji Sahal Mahfud yang saya ceritakan terjadi 10 tahun yang lalu, mudah-mudahan dapat kita pegang secara teguh sebagai warga NU, sebagai elit NU dan lain sebagainya. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an. Wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.